Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Berbagi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan sebuah pengajaran ulang untuk mata pelajaran prakarya mengenai kerajinan berbasis media campuran. Dalam hal ini ada 4 gambar. Di sini ada bunga, di sini ada cangkir, ada lagi kerajinan yang dari rotan dengan kain. Terus di sini ada cermin. Terus yang keempatnya ada gambar rumah yang dibuat dari stick es krim. Oke, langsung saja. Kerajinan berbasis media campuran. Sini ada mind mapping atau bahan pemikiran. Ada prinsip kerajinan. Yang pertama yaitu jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Terus yang sebelah kirinya ini kita bisa lihat prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Di sini ada menyederhanakan atau menggayakan bentuk. Kalau di jenis ada batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Terakhir adalah produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Ada bahan kerajinan berbasis media campuran, alat produksi kerajinan berbasis media campuran, produk kerajinan berbasis media campuran, kemasan kerajinan berbasis media campuran, dan contoh proses kerajinan berbasis media campuran. Dari kesemua ini akan tetap diterapkan yaitu K3, yaitu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Oke, next. Pengertian kerajinan berbasis media campuran. Menurut Dewi Sri Handayani Nuswantari, yang saya ambil dari buku paket prakarya kelas 9, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan, terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Jadi di sini kerajinan berbasis media campuran itu intinya adalah mengubah bentuk sebuah benda yang dominan dari satu jenis bahan dipadukan atau digabung dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik. Nah, itu di sini yang kita fokus pada kata ini adalah bahan utama digabung dengan bahan yang lainnya. Tapi dengan syarat tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Terus tujuan kerajinan berbasis media campuran yaitu dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan sehingga produk kerajinan bahan alam atau buatan yang dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Lanjut, di sini ada alasan pembuatan kerajinan menggunakan bahan berbasis media campuran. Ada 4 alasannya. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, di sini ada sebuah hasil kerajinan yang pernah kuat ya di sini ya. Ada produk sebuah
produk sebuah tempat menaruh yaitu pensil atau pena. Terus digambar oleh kain dan di bawahnya ada kardus. Ini namanya sebuah kerajinan basis media campuran. Ada kekurangan bahan baku maka dilapisi oleh sebuah kardus. Terus ditambah dengan bahan lainnya yaitu kain. Oke, lanjut. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Jadi aman ya. Tidak ada reaksi kimia tertentu. Intinya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Dan yang terakhir, prinsipnya yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Nah, ini prinsip. Jika tidak menyatu atau tidak menyambung, ya berarti sudah bisa dipastikan bahwa kerajinan itu tidak menarik. Terus akibatnya tidak dipakai, ya pasti otomatis tidak dipakai dan produk itu akan beralih fungsi karena tidak berguna. Ya sia-sia intinya. Kalau tidak prinsip yang terakhir ini tidak terjadi kesatuan dan harmonisasi. Terus lanjut, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu batu. Batu terdiri atas batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Ada bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Di sini ada gambar yaitu tentang cincin. Ada gambar cincin itu dari batu akik dipadukan dengan logam. Terbentuklah sebuah cincin batu akik. Yang kedua, logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Contoh, itu sini ada cincin, dari gelang ya, gelang. Logam, gelang dari Mesir, mungkin dari kerajaan masa lalu, terus ada dipadukan dengan batu. Di sini ada media campurannya. Kemudian plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun di sini botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Terus plastik dapat dipadukan dengan logam, kain, dan lainnya. Yang keempat, kayu. Kayu dipilih menjadi bahan kerajinan karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Ini ada hasil dari kerajinan kalian, yaitu sebuah cermin. Ada kayu di sini. Dipadukan dengan kaca sehingga terbentuklah sebuah cermin.
Yang kelima, keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak, seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lainnya. Seperti di sini ada contoh sebuah minuman yang ada dari kayu, teko, ada gelas di sini. Terus ada di sini digabung keramiknya dengan kain, sehingga aman keramik tersebut. Kemudian kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan di sini pengertiannya merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual suatu produk. Jadi sini bisa kita highlight, yaitu 4 tujuan dari sebuah kemasan, yaitu melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, terus yang ketiga, memperindah penampilan produk, dan terakhir, meningkatkan nilai jual suatu produk. Yang kedua, di sini ada tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Prinsip desain berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas. Maksud di sini, prinsip desain berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas. Maksudnya, sebuah kemasan hanya untuk memperindah penampilan produk, terus ada meningkatkan nilai jual suatu produk. Tetapi setelah itu akan dikemanakan kemasan tersebut? Apakah akan berguna menjadi sebuah atau melindungi kemasan tersebut, atau dibuat menjadi sebuah kerajinan yang lain atau alat yang lain, misalnya plastik atau wadah, kertas, paper bag, itu kemasannya itu bisa dibuat untuk menjaga buku kita atau menaruh buku kita, barang kita. Nah, ini prinsip desain berkelanjutan. Ada kelanjutannya, tetap menjadi prioritas. Kalau hanya sekali buang, itu namanya kadang mubazir. Makanya di sini penggunaan plastik telah dilarang di kota-kota besar karena tidak dapat didaur ulang, sehingga digantikan oleh penggunaan paper bag atau tas yang terbuat dari kertas.